Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Sabil. Saya berasal dari kelas TKJ, kelas 10 Necro Engineer. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang static road routing policy. Sebelum kita masuk ke dalam lab, saya akan menjelaskan apa itu static road. Static road routing policy adalah routing policy adalah skema routing yang menyalurkan paket-paket ke arah antarmuka khusus berdasarkan pada kebijakan yang telah dikonfigurasi oleh pengguna. Kebijakan seperti ini mungkin menspesifikasi bahwa aliran data yang dikirim dari jaringan tertentu seharusnya disalurkan ke semua antarmuka lain. Itu adalah routing policy. Oke, sekarang kita masuk ke topologinya. Nah, perhatikan topologi berikut. Di sini saya mempunyai dua PC dan dua ESP. Di sini ESP Telkom dan ini ESP Bisnet. Dan di sini saya pengen merubah jadi si PC ini ke ESP Telkom, PC ini ke ESP Bisnet dan si PC ini ke ESP Telkom. Nah, untuk konfigurasinya gimana? Lanjut langsung saya kita buka di Winbox. Pertama kita buka Winbox. Nah, pertama kita adalah buka Winbox. Yang pertama konfigurasinya adalah kita buat si IP address-nya. Kita buat IP address-nya di setiap router Telkom dan Bisnet. Pertama kita buat IP address, kita buat kita lihat di sini mengarah ke mana. Telkom ini mengarah ke mana? Oh, 10.10.1. Berarti di sini adalah IP-nya 10.10.10.1/30 header 2. Nah, kenapa di sini header 2? Karena kita bisa lihat di topologinya itu mengarah header 2. Oke, sekarang kita konfigurasi setelah kita buat si ini, buat si apa IP address, maka selanjutnya kita buat si IP DNS. Kita masuk ke IP, kemudian DNS. Nah, DNS kita buat 8.8.8.8, kemudian allow remote request, kemudian apply oke. Nah, setelah kita buat, setelah kita buat DNS, sekarang kita langsung buat IP firewall. Nah, firewall ini kita buat di NAT, kemudian add ini jadi biarin di ini habis itu out interface-nya header 1, actionnya must go red. Nah, play. Nah, kenapa di sini saya header 1? Karena kita lihat di topologi sini internet ini mengarah ke si router Telkom dan Bisnet ini menggunakan header 1. Jadi otomatis kita konfigurasinya header 1. Langsung aja kita lanjut. Nah, jika kita sudah firewall, sekarang kita bisa tes ping. Ping 8.8.8. Nah, tandanya kalau sudah reply begini tandanya si router Telkom ini sudah terhubung dengan internet. Nah, sekarang kita coba di router bisnis. Konfigurasi sama seperti router Telkom, kita buat dulu. Nah, ini router di sini belum ada konfigurasi. Kalau misalnya kita bisa coba ping, otomatis bakal not reachable atau timeout at not reachable otomatis ping. Nah, ini mungkin kan ini udah bisa karena saya sudah bikin DNS-nya. Mungkin. Nah, jadi kita pertama kita konfig. Oh iya, saya baru ingat kenapa di sini saya bisa tadi ping 88 karena si router ini tuh sudah terhubung dengan internet karena saya di sini menggunakan simulasi. Tadi di sini kita lihat saya di sini menggunakan VMware, maka otomatis kalau menggunakan GUI itu harus menggunakan internet. Jadi router ini harus tapi di router ini udah terhubung internet. Tapi kalau kalian menggunakan router asli, kalau router asli itu aslinya ini bakal reachable kalau belum dikonfigurasi. Konfigurasi sama kita IP address mau kita masuk 20.20.20.1/30. Kemudian kita lihat header adalah kita lihat oh dia header 2 sama berarti header 2 kemudian apply kemudian oke. Nah, kemudian jika udah kita sekarang buat si IP DNS. Nah, jika kita buat IP DNS sama untuk 8.8.8.8, kemudian allow remote request apply oke. Habis itu setelah kita buat DNS kita buat firewall sama konfigurasinya firewall NAT add ini dibiarin channel default secret src NAT terus aplikasi header 1 actionnya mas grade. Nah, apply. Nah, jika jika sudah sekarang kita coba tes ping. Harusnya ini bisa dijamin bisa ping 8.8. Nah, bisa. Nah, jika sudah sekarang kita coba kita konfigurasi di router kantor. Nah, yang pertama kita konfigurasi adalah si ininya IP-nya. IP kita buat 4 pertama. Nah, kita buat si IP 10.10.10.0
1/30 titik 2 apaan slash 30. Headernya kita lihat di sini adalah header 1. Berarti kita di sini kita masuk adalah header 1 apply. Kemudian kita buat lagi di sini 20.20.20.2/30. Kita lihat di sini headernya adalah header 2. Berarti kita di sini buat header 2. Nah, kenapa di sini saya titik 2 padahal di sini tuh kita lihat di sini titik 1, ini titik 2. Karena baik lagi topologi ya namanya IP itu nggak bisa sama angkanya. Belakangnya nggak bisa sama. Jadi kalau misalnya di sini 2, maka di sini harus 1. Kalau misalnya di sini 1, di sini harus 2. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita konfigurasi si IP-nya, si PC-nya. 192.168.10.1/24. Kemudian header-nya kita bisa lihat di sini adalah header 3. Berarti sekarang kita di sini pasang header 3. Nah, play. Kemudian kita konfigurasi lagi. IP-nya sama 192.168.20.1/24. Kemudian header 4. Nah, play. Nah, jika kita sudah membuat IP ini, kemudian sekarang kita buat IP DNS. Lagi kita Nah, sekarang kita buat IP DNS. Nah, di DNS ini sekarang kita buat IP DNS. Nah, sama seperti biasa. Nah, jika kita sudah buat ini server, langsung kita buat aja servernya adalah 8.8.8.8. Nah, jika sudah kita allow remote request. Nah, langsung apply. Kemudian jika sudah kemudian kita buat firewall. Firewall kita buat 2. Ini ya SNAT sama aja. Out interface kita diganti jadi header. Kita lihat di sini adalah header 1 dan header 2. Berarti kita di sini adalah header 1, actionnya sama masquerade, apply dan oke. Langsung kita buat lagi action nama masquerade juga, kita ganti di sini adalah authentication header 2. Nah, jika sudah kali ini kita apply. Nah, jika kita sudah membuat ini, maka step selanjutnya adalah jika sudah kita tadi sudah betul, maka sekarang kita selanjutnya adalah membuat rules. Nah, menunya ada di mana? Kita buka IP, kemudian root, kemudian rules. Nah, ini rules, kemudian add, tambah. Kemudian kita tulis di sini SRC addressnya adalah 192.168.10.1/24. Kemudian tabelnya di sini saya menggunakan Telkom. Telkom. Nah, apply. Oh, tidak. Oh ya, tidak menggunakan ini slash Telkom apply. Nah, maka ini sudah terbuat. Sekarang kita buat lagi bisnet. Berarti kita ganti 192.168.20.1. Nah, kemudian tabelnya adalah bisnet. Bisnet. Nah, play. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita masuk ke root. Nah, itu kita buat si ini biarin DST address 00. Kenapa saya biarin 00? Karena 00 itu al neko, jadi semuanya bisa masuk. Maka kita isi gateway adalah 10.10.10.1. Nah, kemudian kita isi si ininya si routing marknya. Sorry, kita isi. Oh, maaf, apaan salah. Bukan 10.10. Salah di sini kita pertama ke rules, kita ganti di sini titik 0. Kita titik 0/24. Udah play. Nah, sekarang kita buat di sini juga kita titik 0 kemudian /24 kemudian apply. Nah, jika sudah langkah selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita masuk ke ini lagi, kemudian kita masuk ke root. Nah, di root kita bikin, nah habis itu kita isinya ini adalah 10.10.10.1. Nah, kemudian kita lihat nih yang 10.10 kemana, kita lihat 10.10 mana. Nah, di 10.10.1 ini arahnya adalah ke sini nih, ke si Telkom 10.1. Berarti kita buat di sini ISP Telkom. Nah, kita isi di sini Telkom. Nah, kemudian apply. Nah, sekarang kita buat lagi di sini
ininya adalah 20.20.20.1. Nah, ininya berarti kalau misalnya itu berarti otomatis ini adalah bisnet. Adalah bisnet. Bisnet. Aduh, sorry. Nah, bisa kemudian apply. Nah, maka duanya akan terbentuk AS di sini Telkom dan di sini bisnet. Nah, sekarang kita bisa coba maka hasilnya jika kita menggunakan PC 1, maka dia bakal ke Telkom dengan menggunakan jalur 10.10.1. Dan jika kita menggunakan PC 2, maka dia akan menggunakan internet bisnet dengan menggunakan jalur 2020. Maka sekarang kita bisa testing 888 di PC. Kita testing si PC ini. Kita coba testing ping 8.8.8, enter, maka hasilnya bakal replay. Dan jika sudah replay, sekarang kita coba trace 8.8.8, min p masih 1, enter. Nah, maka di sini kita bisa lihat si IP ini menggunakan si jalur Telkom. Nah, sekarang kita bisa coba tes di PC 2 dengan ping 88 juga, ping 8.8.8, enter, maka hasilnya juga replay. Nah, sekarang kita coba trace 8.8.8, kemudian kedua adalah min black p 1. Nah, maka di sini kita sudah lihat dia menggunakan jalur 20-20-20. Jadi kesimpulannya adalah routing policy itu adalah kita bisa menggunakan 2 ISP dengan 2 laptop yang berbeda. Misal contohnya laptop 1 menggunakan ISP A, laptop 2 menggunakan ISP. Oke, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.